sahabat YouTube semua, kembali lagi dengan saya Suryadi Artawan di Musik Ngobrol Itu Asik. Nah, hari ini saya kembali mendatangkan bintang tamu yang dulu pernah kesini kayaknya. Pernah. Tapi waktu itu kita membahas tentang kepelatihanan Muay Thai. Ya, itu kita bahasnya tentang Muay Thai. Masih bersama Yohanes Herat, atau bahasa kerennya satu fansnya memanggil Om John atau Coach John. Gimana kabar nih Coach? Baik. Nah, Sehat hari ya, ini saya mendatangkan Coach John karena kembali lagi saya dikejutkan oleh beliau karena sebuah, apa istilahnya Coach? Hipnotis atau apa ini Coach? Yang Coach pelajari ini, hipnotis, hipnoterapi, apa sebenarnya ini? Ya, sebenarnya sih kalau di Indonesia lebih dikenal dengan hipnotis. Hipnotis. Ya, karena mungkin itu sudah lebih memasyarakat ya. Oke. Nah, padahal dari segi keilmuannya biasa dikenal hipnosis. Hipnosis. Ya. Wah. Nah, hipnotis dengan hipnotis ini sama atau hanya berbeda bahasa atau penyebutan saja sebenarnya? Sebenarnya berbeda. Ya. Kalau hipnotis itu orang yang mempelajari ilmu hipnosis. Sedangkan kalau hipnosis itu dari segi keilmuannya yaitu pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Oh. Jadi dia seperti itu. Berarti ini sebenarnya agak-agak beda tipis ya? Ya, beda-beda tipis lah. Cuman dari penyebutan nama saja ya? Ya. Nah, Coach, yang ingin saya pertanyakan pertama nih, apa sih sebenarnya hipnosis ini? Ya, hipnosis seperti yang tadi saya bilang yaitu pengaruh sugesti dan imajinasi terhadap pikiran manusia. Nah, sedangkan pikiran manusia sendiri itu kita kenal di dunia hipnosis itu ada 3. Nah, jadi pikiran sadar, bawah sadar, dan juga filter mental. Nah, kalau gelombang otaknya, kalau kita sadar seperti ini, Ya. nah itu namanya gelombang otak beta. Oke. Ya, kalau kita sudah mulai turun grade, artinya fokus terhadap sesuatu, nah itu sudah mulai alfa pikiran kita. Oke. Nah, nanti turun lagi ke kondisi hipnosis yang dalam, itu theta. Theta. Nah, kalau kita kenal lagi, kalau kita tidur lelap, nah itu sudah delta, itu tidak bisa disugesti. Oh. Nah, yang kalau kita tidur lelap tanpa mimpi, itu gelombang otaknya delta. Jadi tidak bisa disugesti apa-apa. Oh, berarti sinopsis lagi. Hipnosis ini apa istilahnya? Sugesti yang mempengaruhi alam bawah sadar kita. Ya, sebenarnya lebih tepatnya bukan alam bawah sadar, tapi pikiran bawah sadar. Pikiran bawah sadar. Oke. Wah, ini menarik sekali ya. Nah, berarti jenis-jenis sugestinya itu apakah benar nih, Om John? Hanya dengan menepuk seseorang kita bisa sudah tersugesti, atau memang dengan kata-kata seperti apa istilahnya ya? Kalau kita dilihat di pesulap-pesulap kan dia lebih sering berbicara atau lebih banyak ngomongnya gitu. Gimana nih, saya belum jelas nih Om John. Dia begini, sebenarnya harus ada kesepakatan dulu, harus ada keakraban. Kalau jalur hipnosis atau hipnotis yang normal begitu, artinya yang formal itu, maupun nanti kita terapkan ke sebuah terapi yang biasa disebut hipnoterapi, nah, itu kita harus akrab dulu. Kalau belum akrab, misalnya baru kenal tiba-tiba langsung tepuk gini minta sesuatu, itu impossible. Itu belum dikatakan hipnotis itu. Oke. Nah, berarti kalau belajar hipnosis ini, berarti Om John ini disebut dengan hipnoterapis ya? Ya, sudah hipnoterapis dan juga trainer. Oh, trainer Ya, hipnoterapis. hipnotis. Berarti apa yang dikatakan di luar sana, sekedar tepuk langsung terhipnotis, itu berarti masih kita anggap omong kosong lah ya? Ya, bisa dikatakan begitu. Karena ya mungkin ada juga yang mempelajari hipnosis untuk memanfaatkan kelemahan manusia itu ketika kita lagi melamun atau sedih ataupun marah, itu
kita lagi trans kalau di hipnosis. Nah, Oke. itu dikagetkan begini. Habis itu bisa dicerca dengan berbagai macam pertanyaan bertubi-tubi. Ya, misalnya, halo, dari mana? Masa lupa sama saya? Padahal belum pernah kenal. Lupa sama saya. Kita kan pernah dulu begini-begini. Pokoknya terus bertanya. Nah, filter mentalnya itu kebuka. Nah, di sana bisa dimanfaatkan sama orang yang mempelajari. Oke, berarti kita udah jelas ya apa yang terjadi istilahnya kayak bahasanya di jalanan gendam ya. Iya. Jadi kita dalam itu. keadaan panik atau dalam keadaan yang tidak bagus secara mentalitinya seperti Om Don tadi, ditepuk terus dicerca, akhirnya kita tersugesti dan Bisa. ngikut. Ya, tersugesti. Wah, jadi seperti itu ilmunya ya. Nah, Om Jon, apa sih Om Jon nih manfaatnya nih udah bagus dimuatai. Sekarang malah mempelajari ilmu yang rumit kayak ini. Apa sih manfaatnya Om Jon? Ya, sebenarnya berawal dari Porprov ya. Porprov. Nah, Porprov itu kebetulan waktu itu ada atlet saya itu pingsan. Nah, terus setelah dikasih obat, dia sadar tapi belum bisa pulih sebenarnya. Belum bisa pulih seutuhnya lah seperti orang yang segar ya. Iya. Disugestilah sama teman saya, walaupun teman saya itu belajarnya otodidak ya, disugesti. Nah, anak itu langsung segar. Oke. Nah, di sanalah saya ngelihat, wah, ilmu ini sangat membantu di dunia olahraga. Nah, ternyata setelah saya browsing, manfaat aplikasi hipnosis itu sangat membantu di olahraga. Itu seperti kita lihat kalau orang-orang top dunia lah yang memakai olahraga. Mike Tyson, McGregor, terus Michael Phelps. Nah, itu tokoh-tokoh olahraga dunia yang sudah memakai aplikasi hipnosis. Nah, aplikasinya itu dipakai untuk apa aja sih? Misalnya kita bisa pakai untuk meningkatkan kekuatan. Oke. Ya, menambah kepercayaan diri. Misalnya lawan atlet nasional, kita masih daerah. Otomatis kan grogi kita. Iya. Nah, di sana bisa dimaksimalkan dengan hipnosis. Ya. Wah. Nah, jadi hipnosis ini atau hipnoterapi ini sebenarnya cukup bermanfaat ya? Oh, sangat bermanfaat. Bagi diri sendiri pun bisa. Misalnya kita mau memaksimalkan apa. Ya, kayak contoh sederhananya saya dulu kalau habis minum kopi, walaupun saya minumnya pagi, tapi karena dari dulu data yang ada di pikiran bawah sadar saya itu, kalau habis minum kopi pasti tidak bisa tidur. Iya. Nah, jadi kalau saya habis minum kopi itu saya bisa terjaga semalaman sampai jam 4 subuh. Oke. Nah, makanya dulu saya kadang kalau mau minum kopi itu saya pikir-pikir dulu, aduh nanti sebentar saya tidak bisa tidur ini. Nah, dan memang begitu. Nah, tapi setelah saya mempelajari hipnosis, saya mulai mempraktekkan ke diri sendiri dan saya menghipnosis diri sendiri. Oke. Nah, jadi kita itu bisa menghipnosis diri sendiri. Ya udah, begitu misalnya walaupun minum kopi mau 2 gelas, saya tinggal sugesti aja. Oke, sekarang saya mau tidur, bangun besok jam 6 pagi dengan tubuh yang lebih segar, lebih sehat. Mau musik banyak, orang cerita, kita tetap bisa tidur. Mungkin kalau saya ambil kesimpulan atau sedikit apa ya istilahnya rangkuman Om Jon ya, dan teman-teman musik semua. Kayaknya kita semua sudah melakukan hal tersebut secara gak sadar. Contoh ya, kita kebiasaan ngidupin alarm jam 5 pagi. Ya. Mati pun alarm kita tidak bangun. Nah. Karena alam bawah sadar sudah mengingat hal itu berulang-ulang kali. Ya, sudah diingat. Jadi cara kerja hipnosis seperti itu, kurang lebih ya. Ya, itu dikatakan bahwa, makanya saya pernah berpendapat bahwa semua orang itu tiap hari itu terhipnosis. Ya. Secara alamiah tanpa disadari. Betul. Nah, katakanlah kalau kita disugesti sama orang tua ya, karena yang melakukan sugesti itu kalau otoritas, misalnya orang tua atau pemuka agama, Iya. itu maka sugesti itu sangat tertanam, walaupun Benar, kita dalam keadaan begini. Jadi disuruh kamu besok atau disumpahin apa itu bakalan kita keingat terus. Nah, itu kita ingat dan kita yakini itu bakalan terjadi. Hei Om Jon, minumlah dulu sebentar biar santai lah. Ini udah awal-awal udah tegang nih. Karena memang pembicaraan hari ini saya hampir seminggu ya Om Jon ya kita ngomongin ini ya biar bisa ketemu ya. Karena saking banyaknya atau mungkin karena ilmu baru di beberapa cabur, akhirnya Om Jon ini harus kemarin ke Kelungkung untuk memberikan materi. Hari ini pun
beliau cuma dapat waktu sebentar aja, habis itu kasih materi lagi. Karena selain untuk atlet, ini teori hipnosis ini sebenarnya bagus untuk siapa sih Om John? Kalau hipnosis ini mau dilihat itu untuk semua orang pasti membutuhkan. Murid sangat. Oh, maksud saya pelajar nih, pelajar. Ya, pelajar itu sangat untuk memaksimalkan hasil belajar. Oke. Nah, kemarin saya sempat coba waktu ada pelatih fisik level 1 nasional kan. Oke. Nah, ada 2 teman yang saya hipnosis untuk dia maksimalkan hasil belajar. Iya. Nah, dan yang satu mungkin dia lupa, jadi kurang bekerja maksimal. Tapi yang satu karena saya ingatkan dan dia menerapkan dengan baik, dia mengaktifkan jangkar. Jadi setelah kita hipnosis, kita tanamin jangkar, ada namanya. Dia waktu ngerjain soal, dia aktifin terus jangkarnya. Nah, jadi apa yang dia dengarkan, dia bisa menyimpan, mengingat, bahkan mengingat untuk bisa mengerjakan lagi. Dan dia lulus dengan nilai terbaik. Wah. Jadi dalam waktu singkat itu. Berarti pelajar, atlet, kayak tadi udah dibilang. Atlet sangat. Nah, kalau orang-orang yang lainnya punya fobia tertentu, apakah ini bermanfaat nih Om John? Kalau Takutan untuk kata-kata fobia tertentu. sangat bisa. Wah, sangat bisa. Sangat bisa. Karena fobia itu kan sesuatu yang diyakini dia di bawah sadar itu besar sekali, Iya, atau betul, sangat betul. menakutkan. Misalnya orang kadang itu badannya besar, kekar ya, tapi takut sama kecoak. Iya, benar, Padahal benar. kecoaknya kan kecil sih. Iya. Nah, itu kan di pikiran bawah sadar itu dia sudah menanamkan bahwa kecoak itu besar sekali Iya. dan menakutkan. Kan, betul. Nah, kalau lewat aplikasi hipnosis yang biasa kita bilang hipnoterapi, nah di sana kerjaannya itu kita edit lagi datanya, kita kondisikan dia ke kondisi hipnosis, nah, terus kita edit lagi data yang ada itu, Oke. kita kecilin kecoaknya, kita ibaratkan dia nonton TV, Ya. habis itu nanti kecoaknya itu tayangan TV-nya mulai hitam putih, Ya. lama-lama antenanya goyang, kabur dan hilang. Nah, dari sana hilang, dia sudah berani sama kecoak, tidak takut lagi. Nah, pertanyaan berikutnya nih, permanen nggak nih Om John? Permanen pasti. Wah, berarti hipnoterapi ini kemungkinan gagal atau pasti permanennya ini tergantung dari diri sendiri. Tergantung diri sendiri. Ya, kalau dia sudah meyakini, mengikuti apa yang disampaikan oleh terapis, nah biasa kan kita kasih jangkar itu. Iya. Nah, jangkarnya itu dia sering picu untuk mengaktifkan permanen. Wah, berarti ini jadi buat teman-teman musik yang mendengarkan pembicaraan hari ini ingin mencoba hipnoterapi ini, boleh nanti hubungi Om John langsung. Iya, bisa. Ya Om John ya. Nanti nomornya Om John saya akan taruh di deskripsi saya. Ya. Siapa tahu ada masalah di rumah kan itu Om John ya. Siap. Kayak Om John tadi bilang, karena udah kebiasaan nih kalau minum kopi, pasti begadang nih. Ternyata bisa. Terus udah dibuktikan juga dengan memberikan materi ke atlet-atlet Pomnas juga berhasil. Nah, artinya ini ilmu tidak sembarang ilmu. Pertanyaan saya nih Om John, ini belajarnya di mana, otodidak apa ada memang perkumpulannya atau gimana nih Om John? Ya, sebenarnya hipnotis itu ada lembaga. Oke. Ya, dan lembaganya itu sekarang udah resmi ya. Kalau dulu kan belum diresmikan sama negara. Kalau sekarang lembaga yang saya belajar atau alumni, dan bahkan sekarang saya jadi trainer lagi di lembaga itu. Nah, itu kita resmi terdaftar di Kemendikbud. Jadi ada NPSN-nya, nomor pokok sekolah nasional itu ya. Saya sambil minum ini. Sip, ya habis itu kita juga sudah punya MOU sama Kemenkes. Nah, jadi nanti kita praktek hipnoterapi itu kita dapat surat izin. Nah, saya kebetulan baru keluar surat izinnya 16 November yang lalu. Tuh, jadi surat izin ya, surat tanda penyehat tradisional. Jadi kita dapat STPT namanya. Nah, kalau di lembaga saya dapat itu ya. Lembaga saya itu namanya IHC. IHC. Ya, Indonesian Hypnosis Center. Habis itu kita juga sudah diakui sebagai LSP, jadi sudah sertifikasi profesi di Kemenaker. Jadi sudah resmi lah lembaganya. Berarti ini yang lebih penting ya Om John ya, istilahnya ada yang sudah ada yang menaungi, habis itu
memang sudah di istilahnya apa ya, di ACC atau sudah legal lah. legalkan oleh pemerintah, ini berarti sudah dipertanggungjawabkan, udah berani lah Legalitasnya Legalitasnya. dipertanggungjawabkan. Ya, bahkan kita punya juga perkumpulannya namanya PKHI. PKHI. Ya, Perkumpulan Komunitas Hipnotis Indonesia. Wah. Nah, kalau di Bali nih di mana ngumpul-ngumpulnya nih Om John? Kita- Sama komunitasnya Om John Ya. istilahnya yang di Bali. Kalau di Denpasar ini kita biasa di Bali umumnya ya, kita kumpul-kumpul di Denpasar, tapi biasa janjian. Nah, tapi biasa lebih seringnya itu di Kopi Dana di dekatnya Puputan. Oke, iya. Karena ketua DPW Balinya itu ada dulu mantan ketua TI Bali, Taekwondo. Taekwondo. Ya, Pak Lan Ananda. Nah, Oh, jadi kebetulan atlet beliau yang yang ketua. pelajari juga. Ya, Karena mungkin mendapatkan feedback yang bagus, akhirnya beliau mempelajari sama seperti Om John tadi. Karena melihat, wah atlet saya pingsan, bangun tapi masih istilahnya kalau Masih dilevelkan sempoyongan. belum 100% nih, Ya, masih betul. 70. Ini kalau istilahnya kita biarkan saja nanti malah parah secara psikisnya terutama. Ya kan? atau maksudnya kalau dia mau bertanding lagi kan pasti belum terlalu segar. Iya, betul. Tapi begitu di hipnotis langsung dia segar. Ya, kayak melupakan Langsung lupa, sejenak langsung lah. fresh. Ya. Wah. Nah, Om John, apakah semua orang ini bisa mempelajari ilmu ini atau terapi hipnotis ini? Sebenarnya semua orang bisa mempelajari. Semua orang bisa. Ya, asal ada keinginan. Terus saya ngelihat selama ini kebetulan saya ngajar juga. Saya ngajar baru kurang lebih 4 kelasan, baik kelas 4 kelas. reguler maupun private. Saya buka private juga. Biasa hal yang paling mendasar itu keyakinan dan juga ini bahasa. Nah, karena kan itu hipnotis itu sebenarnya kan seni komunikasi. Jadi Betul. kalau kita komunikasi bagus, kita bisa mengantarkan subjek itu ke arah relaksasi, pasti dia relaksasi. Nah, bahkan ada yang nama prinsipnya waking hypnosis. Dalam keadaan kita lagi ngobrol begini, bisa dihipnosis. Iya. Nah, kalau di TV seperti Damien yang Ferdian. Ferdian ya betul. Ada Saya Ferdian, sampai ada salah. Uya Kuya. Iya. Ada siapa lagi itu? Denny Darko, banyak Denny sih ya. Cagur. Oh, berarti sistemnya dia hampir sama kayak gini. Hampir Ya? sama rata-rata. Wah. Oke, berarti intinya artinya tidak semua orang bisa terhipnotis, yang tergantung dari tingkat kedekatan kita, habis itu menanamkan sugestinya. Iya. Oh, berarti ingat ya teman-teman musik semua ya. Jadi nggak sembarang orang bisa tersugesti secara gampang, pokoknya di jalan kayak tadi kena tepuk, kecuali kita dalam keadaan memang panik terus kita mengikuti alurnya dia, Iya. udah pasti habis sudah. Yang panik itu kan cerita sederhananya itu begini misalnya. Ya, misalnya tiba-tiba Pak Surya itu Iya. ditelepon tengah malam, Iya, betul. ditelepon sama orang. Pak Surya punya anak laki-laki. Ya, kita umpamakan saja. Iya. Ya, kuliah di Surabaya. Iya. Oh, ini kami lagi di kantor polisi, ada anak laki-laki yang ketangkap membawa narkoba. Udah sugesti pertama masuk. Nah, padahal pertama kan kita yang ngasih tahu kan. Ya, betul. Pak Surya punya anak laki-laki. Udah Iya. masuk satu. Kuliah di Surabaya. Benar, Iya. masuk lagi. Nah, itu kita yang kasih tahu dia. Jadi jawabannya itu dia pakai balik lagi. Oh, ini ada anak laki-laki asalnya dari Bali, kuliah di Surabaya. Sekarang lagi ketangkap sekarang di kantor polisi. Tapi kami mau urus biar percepat ini Pak, kita atur damai. Bisa tidak Pak transfer sekian? Nah, karena tadi kita sudah ya. Nah, itu ada prinsipnya namanya yes set conditioning. Kita sudah ya, terus karena dalam keadaan panik filter mental kan kebuka. Ya dia Iya, ngomong betul. apa saja kita ikut. Ya udah dia, Pak transfer ya, kita karena panik. Aduh, nanti anak saya, ya udah transfer aja uangnya. Satu karena panik, dua kadang-kadang kita karena terlalu gembira. Iya, Kayak bisa. hadiah itu kan. Anda mendapatkan hadiah. Wih, dari lu gembira nih. Gimana caranya nih? Langsung tanpa Senang kan? Ya, betul. Wah, ini trik-trik yang digunakan oleh penipu-penipu Ya. yang dulu ya SMS atau telepon atau segala macam. Harus Kayak hati-hati. yang dulu paling terkenal kan mama minta pulsa lah. Betul. Iya kan? Mama lagi di sini minta Iya, pulsa itu iya. sering-sering itu. Wah, ini mungkin zaman dulu ini sangat menakutkan, tapi ternyata sekarang setelah saya ngobrol sama Om John,
sahabat musik semua mungkin udah bisa berhati-hati. Ya, berhati-hatilah terhadap penipuan. Karena kenapa kadang di media itu terlalu dibilang hipnotis. Sebenarnya itu kan biar gampang aja, dan korbannya pun tidak mau mengakui kalau itu penipuan. Dia lebih gampangnya bilang hipnotis. Karena kalau dia bilang penipu kan nanti pasti teman-teman atau orang bilang, wah kamu goblok kok bisa ditipu. Ya, benar, tapi benar. oh saya terhipnotis. Nah, Ya. itu biar lebih gampang. Wah, cukup menarik ini. Cuman masalahnya waktunya Om John ini sedikit. Om John, terakhir dah nih Om John. Apakah hipnoterapi ini yang Om John sekarang pelajari ini bisa menjadi sebuah profesi yang menghasilkan cuan-cuan nih, uang-uang? Biar ini teman-teman musik ini biar siapa tahu nggak ada kerjaan sekarang, apalagi corona gini. Ya, betul. Mempelajari hal baru kan sangat luar biasa ya, apalagi bisa menghasilkan. Gimana nih Om John? Misalnya ya begini sih, sebenarnya bisa jadi profesi. Tadi yang saya singgung di awal kan bilang apa? Saya bilang dia sudah masuk ke BNSP, jadi lembaga sertifikasi profesi nasional. Oke. Berarti sudah jadi profesi. Oh iya. Nah, jadi sudah jadi profesi dan kita sudah punya MOU dengan Kemenkes. Jadi kita buka praktek itu legal. Jadi pasang papan nama hipnoterapis. Nanti ada nomor STPT-nya sekian ini, kayak nomor STPT saya ada di IG saya itu ini Art of Hypnosis, bisa dicek di situ. Ada itu Art nomor of Hypnosis. Nanti saya akan taruh di layar atau di deskripsi lah. Ya. Nah, jadi sudah bisa jadi profesi. Terus belajar, kalau kita misalnya belajar untuk momen terapi orang itu, teman-teman saya itu terapi sekali kunjungan itu 500.000. Wah. Itu yang standar. Nah, kalau sudah kasus-kasus berat sampai jam-jam, itu guru saya itu sekali terapi bisa 2.500.000. Wow, ini Satu kali terapi. sekali Ya. Karena guru besar saya dia pernah terapi salah satu orang kaya tidak bisa tidur sudah selama 40 tahun. Nah, ya orang kaya kan biasa pikiran banyak ya. Betul. Nah, di Maksudnya sana dia nggak bisa tidur lelap lah istilahnya. ya, jadi dia kondisikan untuk biar bisa tidur lelap lagi, dan terjadi. Nah, karena misalnya orang itu mengalami gangguan tidur. Nah, sebelum dia mengalami gangguan tidur, pasti sebelumnya kan dia tidurnya bagus. Betul. Nah, kalau di hipnoterapi, memorinya dia yang dulu tidur bagus itu kita bisa panggil lagi. Kita recall lagi bahwa ke kondisi sekarang dia misalnya dia mau tidur lelap, dia picu lagi jangkar yang kita bikin, ya udah langsung tidur. Wah, berarti seperti apa yang dibilang Om John, ini sebuah profesi yang sangat menggiurkan. Yep, betul banget. Misalnya ya selain kita terapi, kalau misalnya ada yang mau sampai jadi trainer seperti saya jadi trainer, Ya. ngajar satu orang itu kan minimal level 1 itu 2.500.000. Ngajar satu orang sehari. Ya, katakanlah kalau kita hitung bisnis misalnya satu hari dapat kelas ngajar 10 orang, kan tinggal 10 kali 2,5. Dikalikan. Wah, ini gila sih ini. Waduh. Ini kayaknya saya bisa mendaftar nih Om John. Ya, bahkan kalau di personal trainer, Ya. saya kasih dulu kan paket saya itu ya standar lah. Tapi saya tambahin lagi hipnoterapi, saya bisa angkat harganya. Saya angkat harganya, jadi ya pas saya habis ngelatih dia, ajak komunikasi, misalnya klien itu punya masalah-masalah pribadi, ya sederhananya ada klien saya yang susah tidur. Nah, habis diterapi langsung bisa tidur. Atau ada dulu satu yang lucunya itu ini, ya, mau dibilang lucu sih enggak juga sih, tapi Menarik lah. menarik kan, karena dia takut naik pesawat. Oke. Ya, jadi liburan, suami sama anak-anaknya libur, dia tinggal. Nah, Karena saking takutnya sama pesawat. ya, tapi setelah diterapi dia bisa naik pesawat. Nah, jadi di sana boleh dikatakan hipnosis itu suatu profesi yang mulia, karena kita bisa membantu orang-orang yang hal-hal sepele begitu, tapi kan sangat Bermanfaat bagi ya, mereka. itu yang sangat luar biasa. Wah, ini menarik sekali ternyata ilmu hipnoterapi Ya. atau hipnosis ini. Selain kita mendapatkan pahala, istilahnya, kita mendapatkan uang juga. Selain membantu orang, kita juga
istilahnya membantu perekonomian kita sendiri. Betul itu. Wah, ini menarik ini Om John. Baiklah sahabat musik semua. Ini Om John jam 12 sudah mau berangkat. Saya sedikit sekali waktunya dapat sama Om John. Jadi nanti kita akan lanjut. Jika teman-teman semua ingin saya ngobrol lebih dalam lagi tentang hipnoterapi ini atau hipnosis ini, tolong komen di bawah. Ya, nanti tolong komen biar bisa collab lagi. Ya. Atau siapa tahu nanti bisa pas Om John praktek, saya juga hadir di sana biar ada bukti. Biar nggak istilahnya kan di dunia digital ini kan banyak ya istilahnya omong kosong lah dulu. Karena kamera udah ada trik kamera dan segala macam ya kan. Betul itu. Misalnya nanti ada yang mau coba, boleh nanti DM di Instagram atau di nomor WA saya nanti ditaruh di deskripsi. Coba, boleh coba. Kayak apa sih hipnotis itu? Kita coba secara resmi. Atau yang punya masalah yang berkaitan dengan hipnotis itu kita pikiran, perasaan dan perilaku. Ya, jadi kalau anak-anak sekarang misalnya kecanduan gamers, betul. Itu bisa kita bantu kok. Wah, ini baik sekali. Nanti bisa tinggal konsultasi dulu sama Om John. Ya, untuk kedepannya ya silahkan ngobrol. Oke lah, Om John, terima kasih nih Om John. Udah mau datang. Terima kasih juga. Hujan-hujan juga. Baiklah sobat musik semua. Sekian dulu pembahasan tentang hipnoterapi atau hipnosis bersama Yohanes Seran atau Om John atau Coach John di pagi hari ini. Nah, mudah-mudahan pembahasan hari ini dapat membuka sedikit apa istilahnya ya? Cakrawala pikiran kita ya tentang hipnotis lah, tentang alam bawah sadar kita dan segala macam. Ya. Saya tutup aja dengan musik pada pagi hari ini. Ngobrol itu asik bersama saya Master John Seran. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe kalian jika suka dengan konten hari ini. Sampai jumpa di musik berikutnya dan tentu saja dengan narasumber yang berbeda pula. Sampai jumpa.